Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Pardana Putra dengan NRP 1840169 dan rekan saya yaitu Selin Novianti dengan NRP 1840180 dan Ipan Anggana Suherman dengan NRP 1840169. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang developing service product and brands, yaitu chapter 4. Yang pertama yaitu ada the flower of service. Produk inti seringkali memiliki kesamaan pada elemen layanan tambahan. Terdapat dua macam layanan tambahan. Yang pertama adalah layanan tambahan yang mempermudah yang dibutuhkan untuk menghantarkan layanan atau untuk memberikan bantuan dalam penggunaan produk inti. Dan yang kedua ada layanan tambahan yang memperkuat, yang menambah nilai bagi pelanggan. Terdapat berbagai layanan tambahan yang dapat diberikan, tapi hampir semuanya diklasifikasikan ke dalam 8 kelompok yang dapat diidentifikasikan sebagai hal yang memudahkan atau menguatkan. Dan berikut adalah 8 kelompok tersebut. Yang pertama yaitu ada informasi, yang kedua ada konsultasi, dan yang ketiga ada penerimaan pesanan, yang keempat ada keramahan, yang kelima ada penyimpanan, yang keenam ada pengecualian, yang ketujuh ada penagihan, dan yang kedelapan adalah ada pembayaran. 8 kelompok itu digambarkan dalam kelopak bunga yang mengelilingi inti disebut flower of service. Kelopaknya disusun searah jarum jam berdasarkan urutan kemungkinan akan dialami oleh pelanggan. Walaupun urutan ini bisa bervariasi, misalnya pembayaran mungkin harus dilakukan sebelum layanan didapatkan, bukan sesudah. Dan yang selanjutnya ada analogi flowers of service, dapat membantu kita memahami kebutuhan terhadap kinerja yang konsisten pada seluruh elemen tambahan, sehingga kelemahan pada salah satu elemen tidak merusak kesan secara keseluruhan. Dalam sebuah produk jasa yang didesain dan dikelola dengan baik, kelopak inti sangat segar dan bagus bentuknya. Selanjutnya ada produk dan jasa. Apa yang dimaksud dengan produk? Produk jasa, pemberian layanan itu dialami bukan dimiliki bahkan saat ada elemen fisik yang terlibat, seperti makanan yang langsung dikonsumsi, alat pacu jantung yang dipasang melalui operasi, atau suku cadang mengganti untuk mobil. Terdapat porsi yang signifikan dari harga yang dibayarkan untuk nilai tambah yang diberikan oleh elemen-elemen layanan, termasuk tenaga ahli dan penggunaan alat-alat khusus. Sebuah produk jasa terdiri dari seluruh elemen pemberian layanan, baik berwujud maupun dirwujud, yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya yaitu dalam merancang konsep layanan, proporsi nilai harus mencakup dan menyatukan 3 komponen. Yang pertama, produk inti. Jasa biasanya didefinisikan dengan mengacu pada industri tertentu. Contohnya misalkan perawatan kesehatan atau transportasi berdasarkan manfaat dan solusi inti yang diberikan kepada pelanggan. Produk inti adalah komponen utama yang memberikan manfaat penyelesaian masalah yang dicari pelanggan. Misalnya, jasa transportasi memberikan solusi kebutuhan seorang atau benda untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Yang kedua, layanan tambahan. Pengantaran produk inti biasanya dibarengi dengan berbagai aktivitas layanan lain yang disebut layanan tambahan. Layanan ini memberikan tambahan pada produk inti, mempermudah penggunaannya, dan memperkuat nilainya bagi keseluruhan pengalaman pelanggan. Produk inti cenderung menjadi sebuah komoditas begitu industri mulai maju dan persaingan meningkat, sehingga pencarian terhadap keunggulan kompetitif seringkali ditekan pada layanan tambahan. Yang ketiga adalah proses penghantaran. Komponen ketiga dalam merancang konsep layanan berkaitan dengan proses yang digunakan untuk menghantarkan produk inti dan seluruh layanan tambahan. Hal yang mengelilingi produk inti adalah berbagai layanan tambahan. Desain dari penawaran jasa harus menjawab isu-isu berikut ini. Pertama, cara berbagai komponen jasa dihantarkan kepada pelanggan. Yang kedua, peranan pelanggan dalam proses tersebut. Dan yang ketiga, waktu yang dibutuhkan ke dalam proses penghantaran. Yang keempat, tingkatan dan gaya layanan yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan urutan penghantar dari waktu ke waktu. Bagian penting dari perencanaan proses adalah urutan di mana pelanggan akan menggunakan setiap layanan inti dan tambahan serta waktu yang diperlukan di setiap tahapnya. Informasi harus berdasarkan pada pemahaman yang baik mengenai kebutuhan, kebiasaan, dan ekspektasi pelanggan. Informasi itu penting tidak hanya untuk pemasaran, tapi juga untuk perencanaan fasilitas, manajemen operasi, dan alokasi tenaga kerja. Selanjutnya, aspek waktu berperan penting dalam pelayanan, tidak hanya dari sisi operasi yang terkait dengan tujuan operasi yang terkait dengan tujuan alokasi dan jadwal, tapi juga dari perspektif pelanggan. Aspek penting dari perencanaan jasa ini adalah menentukan waktu yang dihabiskan pelanggan untuk berbagai elemen jasa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan tambahan yang memperkuat. Yang pertama, konsultasi.
Kebalikan dari informasi yang memberikan respons sederhana bagi pertanyaan pelanggan atau informasi cetak yang mengantisipasi kebutuhan mereka. Konsultasi melibatkan dialog untuk mengetahui kebutuhan pelanggan, kemudian mengembangkan solusi yang sesuai. Bentuk paling sederhana dari konsultasi mencakup saran langsung dari petugas jasa yang ahli sebagai respon terhadap pertanyaan "apa saran Anda?". Sebagai contoh, Anda mungkin bertanya kepada penata rambut mengenai beberapa produk dan model rambut. Konsultasi yang efektif membutuhkan pemahaman dari setiap situasi pelanggan saat itu sebelum menyarankan tindakan yang sesuai. Lalu selanjutnya yang kedua adalah keramahan atau hospitality. Jasa yang terkait dengan keramahan idealnya harus dapat menunjukkan kegembiraan saat bertemu pelanggan baru dan menyambut kembali pelanggan yang lama. Bisnis yang dikelola dengan baik akan mencoba untuk memastikan bahwa pegawai mereka memperlakukan pelanggan sebagai seorang tamu. Setidaknya dalam hal-hal kecil, keramahan dan perhatian kepada kebutuhan pelanggan harus diterapkan pada interaksi tatap muka face-to-face dan interaksi via telepon. Yang berikutnya, yang ketiga adalah penyimpanan. Ketika pelanggan mengunjungi tempat layanan, seringkali mereka memerlukan bantuan untuk barang bawaan mereka. Bahkan jika tidak ada beberapa layanan penyimpanan seperti tempat parkir mobil yang aman dan nyaman, serta beberapa pelanggan mungkin tidak akan ada yang datang sama sekali ke tempat layanan tersebut. Layanan penyimpanan di tempat meliputi penyimpanan mantel, pemindahan, pengusuran, dan juga penyimpanan bagasi, penyimpanan barang berharga, dan bahkan penitipan anak dan juga hewan peliharaan. Bisnis yang bertanggung jawab memberikan banyak perhatian kepada isu keamanan dan keselamatan untuk pelanggan yang datang ke tempat perusahaan berada. Lalu yang keempat adalah pengecualian. Pengecualian meliputi layanan tambahan yang berada di luar kebiasaan proses penghantar layanan. Bisnis yang cerdik akan mengantisipasi pengecualian serta membuat rencana dan petunjuk untuk keadaan-keadaan tidak terduga. Dengan cara itu, pegawai tidak akan terlihat tak berdaya dan terkejut jika pelanggan meminta bantuan khusus. Ada beberapa jenis pengecualian. Yang pertama adalah permintaan khusus, yang kedua adalah pemecahan masalah, yang ketiga adalah penanganan keluhan atau saran atau pujian, lalu yang keempat adalah restitusi. Berikutnya adalah implikasi manajerial. Tidak semua produk inti dikelilingi oleh elemen tambahan dari seluruh 8 kelopak flower of service. Setiap kategori dari 4 proses, manusia, kepemilikan, stimulus mental, dan proses informasi memiliki implikasi berbeda terhadap prosedur operasional. Tingkat kontak pelanggan dengan personel dan fasilitas jasa dan persyaratan untuk layanan tambahan. Sifat produk membantu penetapan layanan tambahan mana yang harus ditawarkan dan ditambahkan untuk menambah nilai dan memudahkan organisasi melakukan bisnis. Layanan kontak tinggi atau high contact biasanya membutuhkan interaksi pelanggan yang lebih banyak daripada layanan kontak rendah atau low contact. Ketika pelanggan tidak mengunjungi sebuah pabrik jasa, kebutuhan untuk keramahan mungkin terbatas pada kesopanan dan surat menyurat dan telekomunikasi. Kesimpulannya adalah flower of service dan kelopak yang dibahas di sini dapat berfungsi sebagai daftar periksa dalam pencarian cara baru untuk meningkatkan produk inti yang ada dan untuk mendesain penawaran baru. Pada umumnya, perusahaan yang bersaing berdasarkan biaya rendah tanpa embel-embel atau non-frills hanya akan membutuhkan elemen tambahan yang sedikit daripada pemasaran produk yang mahal dengan nilai tinggi. Lalu selanjutnya adalah branding produk dan pengalaman jasa. Sebuah produk mengimplikasikan suatu kumpulan output yang terdefinisi dan konsisten serta kemampuan untuk mendiferensiasi satu kumpulan output dengan yang lain.
Perusahaan jasa juga dapat mendiferensiasi produk mereka dengan cara yang sama seperti berbagai model yang ditawarkan oleh perusahaan manufaktur. Contohnya, restoran siap saji memajang menu produk mereka. Tentunya sangat berwujud. Jika Anda seorang ahli burger, Anda dapat dengan mudah membedakan Whopper Burger King dengan Whopper keju, dan juga antara Whopper dan juga Big Mac. Penyedia layanan yang lebih nirwujud juga menawarkan menu produk mewakili sekumpulan layanan tambahan, penambahan nilai yang sudah ditetapkan di sekitar produk inti. Contohnya, perusahaan asuransi menawarkan berbagai jenis polis, dan universitas menawarkan berbagai jenis program sarjana yang berbeda. Setiap program sarjana terdiri dari mata kuliah wajib dan juga pilihan. Lalu berikutnya adalah strategi branding untuk jasa. Di sini ada 4 strategi branding. Yang pertama adalah branded house, yang kedua adalah sub-brands, yang ketiga adalah endorsed brands, dan yang keempat adalah house of brands. Dimulai dari yang pertama yaitu branded house. David Eker dan Joan Chimsteller menggunakan istilah branded house untuk menggambarkan sebuah perusahaan seperti Virgin Group yang mengaplikasikan satu merek kepada orang berbagai penawaran yang sering kali pada bidang yang berbeda. Bahan dari strategi ini adalah merek. Terkadang maksud saya bahaya dari strategi ini adalah merek terkadang terentang jauh dan melemah. Lalu yang berikutnya adalah sub-brands, di mana merek korporat atau merek master adalah sudut pandang utama dari produknya sendiri, memiliki sebuah nama yang berbeda. Contohnya seperti Singapore Airlines Raffles Class yang merupakan kelas bisnis dari perusahaan ini, dan Singapore Airlines Suites, yaitu layanan yang lebih tinggi dari layanan first class di A380. Lalu yang berikutnya adalah endorsed brands. Untuk endorsed brands ini, merek produklah yang mendominasi, tetapi merek korporat masih ditampilkan. Lalu yang terakhir adalah house of brands. Dicontohkan oleh Procter & Gamble dengan lebih dari 80 produk kemasan, masing-masing aktif berpromosi dengan mereknya sendiri. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sally Novianti. Selanjutnya saya akan membacakan tentang hierarki kategori layanan baru. Terdapat beberapa cara inovasi yang berbeda bagi penyedia pelayanan. Di bawah ini kami mengidentifikasi 7 kategori layanan baru, mulai dari perusahaan gaya sederhana sampai ke inovasi besar. Poin yang pertama, perubahan gaya mewakili jenis inovasi yang paling sederhana. Biasa tidak ada perubahan dalam proses kinerja, tetapi mereka seringkali lebih terlihat menciptakan kegembiraan dan mungkin memotivasi pegawai. Contohnya, pencatatan ulang cabang retail dan kendaraan dengan tema warna baru. Kemudian yang kedua, peningkatan layanan adalah inovasi yang paling umum. Mereka meliputi perubahan pada kinerja produk yang sudah ada, termasuk peningkatan pada produk inti maupun layanan tambahan. Yang ketiga, inovasi layanan tambahan mengambil bentuk penambahan fasilitas baru atau peningkatan elemen layanan kepada produk inti yang sudah ada ataupun meningkatkan layanan tambahan yang sudah ada dengan signifikan. Yang keempat, perpanjangan lini proses tidak seinovatif inovasi proses, tapi sering kali memberikan cara berbeda untuk menyampaikan produk yang sudah ada, baik dengan menawarkan cara yang lebih nyaman ataupun pengalaman berbeda bagi pelanggan, atau menarik pelanggan baru yang menganggap pendekatan tradisional tidak menarik. Yang kelima, perpanjangan lini produk
adalah penambahan pada lini produk perusahaan. Perusahaan yang pertama di pasar yang menawarkan suatu produk dipandang sebagai inovator, yang lain hanyalah pengikut. Yang keenam, inovasi proses utama mencakup penggunaan proses baru untuk memberikan produk inti yang sudah ada dengan cara baru dengan manfaat tambahan. Contohnya, University of Phoenix bersaing dengan universitas lain dalam memberikan program sarjana dan pascasarjana dengan cara yang tidak biasa. Yang ketujuh, inovasi layanan utama mencakup produk inti baru untuk pasar yang sebelumnya belum terdefinisi. Kemudian di sini ada rekayasa ulang proses pelayanan. Desain proses pelayanan memiliki implikasi hanya pada pelanggan tetapi juga pada biaya, kecepatan, dan produktivitas, dengan mana hasil yang diinginkan dicapai. Meningkatkan produktivitas dalam jasa seringkali membutuhkan percepatan keseluruhan proses atau waktu siklus. Karena biaya untuk menciptakan jasa biasanya terkait dengan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengantarkan setiap langkah dalam proses. Kemudian meraih sukses dalam pengembangan layanan baru. Chris Torrey dan Christopher Isingwood menyatakan bahwa dalam mengembangkan layanan baru, produk inti adalah hal nomor 2. Kualitas dari total penawaran layanan dan dukungan pemasaran adalah hal yang vital. Kemudian yang kedua, proses yang rumit. Seperti pengembangan layanan baru tidak dapat direncanakan bersamaan secara formal. Kreativitas dan inovasi tidak dapat hanya mengendalikan perencanaan dan kendali. Yang ketiga, sebuah kesimpulan penting dari riset di Swedia berkaitan dengan peran pelangganan dalam inovasi layanan. Riset menemukan bahwa dalam tahap pengumpulan ide, sifat dari ide yang diberikan sangat berbeda tergantung dari apakah ide tersebut berasal dari pengembangan layanan profesional atau penggunaan layanan itu sendiri. Ide pengguna dinilai lebih orisinil dan memiliki nilai profesi yang lebih tinggi bagi pelanggan. Tetapi rata-rata ide ini lebih sulit untuk membuat menjadi layanan yang komersial. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.